jalur umum metabolisme obat dan xenobiotik. Nah, di sini saya menggunakan jurnal PubMed dengan judul Sitokrom P450 Enzim and Drug Metabolism in Human. Sudah ada beberapa kalimat yang saya tandai. Yang pertama itu ada kata pentingnya, yaitu ada metabolisme obat, kemudian sitokrom P450 CYP enzim, kemudian ada bioavailabilitas. Nah, di sini kenapa metabolisme obat itu penting? Karena metabolisme obat ini merupakan suatu proses di mana obat itu mengalami perubahan bentuk di dalam tubuh melalui beberapa proses enzimatik khusus. Nah, di sini ada sitokrom P450 CYP enzim yang merupakan salah satu enzim yang berperan penting dalam proses metabolisme obat, karena enzim ini merupakan suatu hemoprotein yang terikat membran sehingga dia itu berperan dalam proses eliminasi obat. Kemudian juga dia dapat mempengaruhi respon obat pada cara kerja obat itu di dalam tubuh. Nah, di mana enzim yang mempengaruhi metabolisme obat ini akan berkaitan dengan yang namanya bioavailabilitas atau bagaimana obat tersebut bekerja atau menimbulkan khasiat di dalam tubuh. Nah, pada metabolisme obat sendiri, dia mengalami yang namanya fase 1 dan fase 2. Nah, di sini ada yang namanya itu skema metabolisme obat pada fase 1 dan fase 2. Nah, di sini ada obat, di mana obat itu akan mengalami fase 1 di dalam tubuh, di mana enzim sitokrom P450 atau CYP tadi, dia itu cukup berperan penting pada yang namanya fase 1. Nah, di mana pada fase 1 ini gugus obat itu dia mengalami proses pemasukan gugus reaktif sehingga senyawanya itu lebih polar. Nah, salah satunya itu melalui yang namanya proses oksidasi. Tetapi obat pada fase 1 ini belum bisa diekspresikan keluar dari tubuh. Sehingga ada yang namanya yaitu fase 2. Nah, pada fase 2 ini, obat yang telah dimodifikasi tadi mengalami yang namanya proses konjugasi. Nah, di sini dia itu melibatkan enzim transferase. Nah, obat yang telah terkonjugasi tadi dia kan berubah menjadi senyawa yang lebih polar. Nah, sehingga senyawa tersebut yang tidak dapat melintasi membran sel, dia mengalami yang namanya detoksifikasi obat. Nah, detoksifikasi obat dari tubuh ini dia itu akan mengalami yang namanya proses ekspresi dari tubuh sehingga obat tersebut keluar dari tubuh. Nah, kemudian di sini ada reaktif metabolit, di mana merupakan metabolit sisa dari hasil pada fase 1 dan fase 2. Di mana reaktif metabolit ini dia itu bisa mengalami konjugasi atau dia bisa menimbulkan toksisitas. Untuk senyawa yang mengalami konjugasi atau dia itu senyawanya itu polar sehingga dia bisa diekspresikan dengan mudah. Tetapi untuk senyawa yang biasanya bersifat lipofilik, dia akan mengendap lebih lama di dalam tubuh. Ketika obat tersebut bertahan lebih lama di dalam tubuh, maka obat tersebut dapat meningkatkan konsentrasi obat. Ketika konsentrasi obat di dalam tubuh itu meningkat, maka dia akan menyebabkan yang namanya proses toksisitas, sehingga senyawa obat tersebut bukannya berhasil tetapi malah menimbulkan efek toksik pada tubuh.